sini saya Rizky Farita dengan NIM 181 akan menjelaskan mengenai struktur pasar modal yang ada di Indonesia. Nah, struktur yang pertama yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang kedua ada Bapepam LK, yang ketiga ada KPI, IDX, dan KSEI. Nah, apa sih Bapepam LK itu? Bapepam LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan lembaga di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki tugas membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan sehari-hari pasar modal, serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan. Nah, Bapepam ini juga memiliki fungsi di antara lain seperti mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, lalu melaksanakan pembinaan terhadap semua pelaku dan lembaga yang berkaitan dengan pasar modal. Nah, yang selanjutnya yaitu ada SRO atau Self-Regulatory Organization. Nah, di mana SRO ini memiliki 3 anggota atau 3 lembaga, yaitu KPI, IDX, dan KSEI. Nah, SRO sendiri ini merupakan suatu lembaga atau organisasi yang melaksanakan kewenangannya terhadap penerapan aturan atau regulator di industri pasar modal Indonesia. Nah, SRO ini memiliki peraturan dan ketentuan yang mengikat bagi seluruh pelaku pasar modal sebagai fungsi pengawasan untuk mencegah praktik ilegal. Nah, selanjutnya yaitu ada Kustodian Sentral Efek Indonesia, di mana ini merupakan lembaga penyelesaian dan penyimpanan atau LPP di pasar modal Indonesia yang didirikan pada tanggal 23 Desember tahun 1997 di Jakarta. Nah, KSEI sendiri ini memiliki tugas untuk menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien, serta mengamankan pemindah tanganan efek serta penyelesaiannya. Selanjutnya ada Bursa Efek Indonesia atau IDX. Ini merupakan lembaga atau pihak penyedia berbagai infrastruktur untuk pasar modal, mulai dari sistem pencatatan, aturan perdagangan, dan memiliki kewenangan dalam pengawasannya. Nah, IDX atau bisa disebut Bursa Efek Indonesia didirikan dengan tujuan untuk menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien, serta untuk menyediakan sarana prasarana pendukung, serta untuk mengawasi kegiatan anggota Bursa Efek, menyusun rancangan anggaran tahunan, dan penggunaan laba Bursa Efek, dan untuk melaporkannya ke OJK. Selanjutnya ada KPI, di mana ini merupakan sebuah lembaga yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Nah, keberadaan KPI di pasar modal Indonesia itu memiliki fungsi sebagai lembaga clearing dan penjaminan atau disingkat LKP yang dapat menjalankan kegiatan clearing dan fungsi penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Nah, kegiatan clearing yang dimaksud itu seperti proses penentuan hak dan kewajiban atas transaksi bursa dari setiap anggota clearing yang wajib diselesaikan pada tanggal penyelesaiannya masing-masing. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Mega Triasmana Febrisari dengan NIM 2019-210-187. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang emiten. Apa itu emiten? Emiten merupakan pihak yang melakukan penawaran umum. Penawaran umum yang dilakukan adalah penawaran efek yang dilakukan untuk menjual efek kepada masyarakat dengan tata cara yang sudah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Emiten itu sendiri dapat berbentuk seperti perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau suatu kelompok yang sudah terorganisasi. Nah, untuk struktur yang selanjutnya ada perusahaan efek. Perusahaan efek merupakan
pihak yang telah mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan untuk melakukan kegiatan usaha seperti perantara pedagang efek, penjamin emisi efek, dan manajer investasi. Nah, di dalam perusahaan efek ini mereka dapat melakukan salah satu dari ketiga kegiatan tersebut dan juga bisa melakukan ketiganya secara bersamaan tergantung dari kemampuan modal dan kesiapan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan efek. Nah, di dalam perusahaan efek ini terbagi menjadi dua, yaitu perusahaan sekuritas dan manajer investasi. Yang pertama ada perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya sebagai perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek saja. Tugas dari perantara pedagang efek itu apa saja? Nah, tugasnya itu melakukan jual beli efek atau surat berharga untuk kepentingan diri sendiri atau untuk kepentingan pihak lain, dan juga melakukan kegiatan jual beli efek seperti saham dan obligasi yang dilakukan di bursa efek atau melalui transaksi di luar bursa efek. Sedangkan tugas dari penjamin emisi efek adalah membantu calon emiten untuk melaksanakan penawaran umum dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Nah, selanjutnya ada manajer investasi. Manajer investasi merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya di dalam manajer investasi. Saat ini itu manajer investasi dikenal sebagai pengelolaan portofolio reksadana yang merupakan kumpulan dana dari masyarakat. Nah, kegiatan di dalam manajer investasi itu apa saja? Yang pertama ada pengelolaan portofolio nasabah tertentu berdasarkan dengan perjanjian pengelolaan dana yang bersifat bilateral atau individual yang disusun berdasarkan peraturan dari pengawas pasar modal. Yang kedua ada pengelolaan portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah melalui wadah produk yang diatur dalam peraturan pengawas pasar modal. Untuk kegiatan-kegiatan lainnya itu dilakukan berdasarkan dengan ketentuan dari pengawas pasar modal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya MN Rofik dengan NIM 2019-210249. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yakni mengenai profesi penunjang pasar modal yang terdiri dari akuntan, konsultasi hukum, penilai, notaris yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Untuk dapat melakukan kegiatan di pasar modal, wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam. Untuk persyaratan pendaftaran profesi penunjang pasar modal diatur dalam peraturan Bapepam. Nah, untuk yang pertama yakni ada akuntan yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapatannya. Kemudian memeriksa pembukuan apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia dan ketentuan Bapepam. Kemudian memberi petunjuk pelaksanaan cara-cara pembukuan yang baik apabila diperlukan. Kemudian ada notaris yang bertugas membuat berita acara RUPS, kemudian membuat akte perubahan anggaran dasar, dan menyiapkan perjanjian-perjanjian dalam rangka emisi efek. Kemudian ada penilai, pihak yang menerbitkan dan menandatangani laporan penilai, yaitu pendapat atas nilai wajar aktiva yang disusun berdasarkan pemeriksaan menurut keahlian dan penilai. Kemudian yang keempat ada konsultasi hukum, melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dari segi hukum atau legal audit, kemudian memberikan pendapat dari segi hukum atau legal opinion terhadap emiten dan perusahaan publik. Kemudian ada investor. Nah, untuk investor sendiri adalah pihak yang menginvestasikan dananya pada sekuritas. Dalam dunia keuangan, investor adalah orang perorangan atau lembaga baik domestik maupun non-domestik yang melakukan suatu investasi baik bentuk
penamaan modal sesuai dengan jenis investasi yang dipilihnya, baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Nah, status investor dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu investor asing dan juga investor domestik. Investor asing merupakan penanaman modal yang berasal dari luar negeri, sedangkan investor domestik merupakan penanaman modal yang berasal dari dalam negeri. Selain itu, investor juga dapat dibedakan atas investor perseorangan, individu, atau investor institusi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada kekeliruan atau salah kata perbuatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.